Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas lagi tentang gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online, pinjam duit ya. Kenapa saya bikin video-video tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber ya. Tentunya mungkin teman-teman yang di luar sana banyak sekali yang saat ini terjerat ya, atau gagal bayar di pinjam duit ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi ya sesuai pengalaman seperti apa sih kalau kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjam duit ini ya. Karena pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan, Bang, kalau kita gagal atau telat bayar di pinjam duit, apakah ada penyebaran data ya? Itu yang sering ditanyakan. Dan yang kedua, seperti biasa untuk DC lapangan. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi ya. Jadi buat kalian yang saat ini terjerat di pinjam duit, simak terus video ini, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Yang pertama-tama di sini saya akan buka ya aplikasi pinjam duitnya ya. Oke, di sini saya mencari aplikasi pinjam duit yang sudah tidak dibayar teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada pinjam duit ya. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka aplikasi pinjam duitnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya. Periode 1 sudah lewat 136 hari. Jadi sudah 4 bulan teman-teman ya. Denda keterlambatan Rp 600.000. Jadi keterlambatan 600 ya. Dendanya itu teman-teman ya. Jadi untuk denda ya, untuk denda di pinjaman online pinjam duit ini ya, sepengalaman saya atau setahu saya biasanya untuk denda itu 3 bulan baru berhenti ya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Yang sering komentar biasanya untuk denda, Bang, sampai kapan berhentinya? Itu yang sering ditanyakan juga ya. Untuk denda itu 3 bulan misalkan kalian gagal bayar loh ya, atau telat bayar. Kalau masih belum 3 bulan tetap berjalan terus ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, periode 2 sudah lewat 121 hari ya. Periode 3 sudah lewat 31 hari teman-teman. Jadi sudah telat semua lah ya. Artinya ini sudah gagal lah ya. Ada yang sampai 3 bulan ini. Oke, di sini kita buka pembayaran normal ya. Oke teman-teman, sinyalnya kurang bagus ya. Kita tunggu saja dulu ya. Oke, sambil ada suara koko-koko ayam ya, karena di sini apa ya, kurang lebih perkampungan lah ya, seperti itu. Jadi dimaklumi teman-teman ya. Oke, untuk pinjaman 1.400.000 sekian ya. Jadi 1.400.000 teman-teman ya. Kemudian denda keterlambatan ini 600 sudah ya. Periode 1, 2, 3 sudah telat semua teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi pinjam duit, Bang, apakah kalau kita telat bayar di pinjam duit ini apakah ada penyebaran data ya? Sebenarnya pinjaman online apapun itu sama aja teman-teman ya, gak ilegal gak legal ya. Semua bisa melakukan sebar data. Jadi tergantung kalian, tergantung bagaimana ya. Misalkan kalian telat bayar di aplikasi ini, bagaimana cara kalian merespon menghadapi misalkan kalian telat bayar atau masih belum mampu bayar lah ya, atau memang mau niat galbay. Jadi intinya kalian tidak usah takut, tidak usah panik ya. Memang kalau kita telat bayar di pinjaman online, kita akan diteror sedemikian rupa terornya dengan cara-cara ya, cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online ya. Dengan data Anda sudah lengkap di sini ya, foto selfie dan KTP dan NIK itu yang sering dilontarkan ke nasabah biasanya. Kalau teman-teman masih awam atau baru biasanya sudah panik, Bang, bagaimana ini, Bang, ini benar nggak? Data saya sudah lengkap, seperti itu kan. Itu sudah biasa. Kalau kalian telat memang seperti itu. Bahkan satu hari kalian bisa di WA oleh pihak pinjol ini dengan nomor yang beda-beda, bahkan sampai lebih dari 5 nomor yang berbeda. Misalkan kalian telat
ditagihnya seperti itu. Jadi nomor yang berbeda masuk terus. Bagaimana cara kita menghadapi atau menangani seperti itu? Ya kalian cukup balas saja. Misalkan ada 5 nomor, ya cukup kalian balas 1 atau 2 nomor saja. Intinya kalian gak ya bilang aja kalau masih belum ada dana, ya bilang belum ada dana Pak, masih cari dana. Atau kalian ada juga teman-teman yang masih masih belum gajian, sudah telat ya untuk pinjamannya. Kalian bilang, ya Pak kami masih belum gajian ya, tunggu 1 minggu atau 2 minggu, seperti itu aja. Nah, intinya misalkan teman-teman telat, kalian respon aja biar tidak ada penyebaran data. Banyak teman-teman yang telat ya atau gagal di aplikasi pinjam duit, sebagian ada yang disebar. Kenapa alasannya disebar? Karena apa? Karena seperti biasa nggak pernah respon. Misalkan ada WA nggak pernah respon, nggak pernah koordinasi sama pihak DC-nya, misalkan belum ada dana, tidak pernah bilang seperti itu. Pokoknya ada WA masuk blokir, ada telepon masuk blokir. Nah itu bisa terjadi, data kalian akan disebar di luar kondar seperti itu teman-teman. Misalkan kalian sering merespon, ya tidak bakalan, karena kalian masih ada etikat baik. Dari pinjaman online juga mikir juga, nggak langsung main sebar data gini gitu. Nah misalkan kalian yang disebar data biasanya itu jarang merespon, ada WA langsung blokir ya, ada telepon blokir, pokoknya di blok aja lah, karena ketakutan. Bang, kita kalau misalkan kita merespon ya tetap aja dari pihak pinjol itu tidak mau tahu. Memang sih dari pihak pinjol memang tidak mau tahu alasan apapun. Taunya dari pihak pinjol itu pokoknya kalian sekarang ini bayar gitu aja maunya. Tapi setidaknya kalian harus respon dengan baik agar dari pihak pinjolnya tidak menganggap kalian sudah kabur atau menganggap tidak ada etikat baik meskipun kalian sudah ada niat gagal bayar seperti itu. Itulah ciri-ciri misalkan kalian gagal di pinjaman online yang disebar data. Kebanyakan seperti itu. Apalagi membuang nomor atau tidak mengaktifkan nomor. Itu ya sangat berpeluang besar untuk disebar. Nah seperti itu ya. Jadi pinjaman online itu nggak ilegal, nggak legal ya. Tergantung kalian saja, tergantung bagaimana kalian menghadapi misalkan kalian telat bayar di pinjaman online seperti itu. Itu yang pertama teman-teman ya. Oke, untuk DC lapangan ya di aplikasi pinjam duit ini ya sudah 4 bulan ini masih belum ada ya. Tapi misalkan kalian telat, biasanya itu 1 minggu atau 2 minggu itu baru kalian dapat WA. Biasanya cara penagihan dari pinjam duit ini biasanya tim kolektor mau datang ke rumah ya atau ke tempat kerja ya. Jadi buat teman-teman yang sudah dapat WA seperti itu atau telepon seperti itu atau surat seperti itu ya, tim kolektor mau datang, mau jemput dana cash seperti itu tidak bakalan datang ya. Tidak bakalan. Kenapa saya bilang? Karena faktanya teman-teman yang gagal, yang sering sharing sama saya, tidak ada yang didatangi, cuman WA ya, tim kolektor mau datang ke rumah melalui RT RW, siapkan dana cash, atau biasanya kirim Sherlock ya. Dari posisi Anda sekarang di mana? Saya ada di posisi ini. Biasanya kan seperti itu. Itu tidak bakalan datang teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum bisa bayar di aplikasi pinjam duit ini, tidak usah takut, tidak usah panik, kalian respon dengan baik ya. Misalkan dapat WA, tim lapangan mau datang ke rumah, ke kantor, itu tidak bakalan datang ya. Karena pengalaman saya dan teman-teman subscriber atau penonton di channel saya yang sering sharing setiap hari sama saya, itu semuanya sudah dapat WA ya, tim kolektor mau datang ke rumah ya. Biasanya Sherlock, posisi Anda dari ini kemana lagi arahnya, itu tidak bakalan datang. Itu hanya gertakan ya, atau modus-modus cara penagihan dari pinjam duit ya. Oke teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya hanya berbagi sesuai pengalaman ya. Ya, jadi karena apa? Karena banyak teman-teman yang gagal di aplikasi pinjam duit ini ya, yang sudah ketakutan dan panik seperti itu, bahkan sampai stres ya. Karena apa? Karena diteror. Memang risikonya misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjaman online apapun sebenarnya ya, memang risikonya akan diteror seperti itu. Karena apa ya, cara-cara penagihan dari pinjol memang meneror. Jadi intinya
mental kalian itu akan dibombardir oleh pihak pinjol tersebut gitu loh. Jadi agar kalian panik, kemudian cari uang, segala cara kalian cari uang yang biar bisa melunasi hutang tersebut. Seperti itu aja maunya dari pihak DC, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena kalian kan sering diteror sih, ya itu agar kalian segera melunasi seperti itu. Dari pihak DC-nya pokoknya nggak tahu itu, yang penting Anda bayar hari ini ya, atau perpanjang seperti itu. Nah, saya ingatkan lagi ya buat teman-teman, biasanya untuk perpanjangan itu janganlah ya, kalau dari saya nggak usah perpanjang. Misalnya kalian masih belum bisa melunasi, nggak usah perpanjang ya. Karena apa? Karena kalau perpanjang itu tidak mengurangi pinjaman ya teman-teman, malah semakin berat kalian ya. Jadi bilang aja masih belum ada dana seperti itu. Nah bang, untuk dendanya kan numpuk terus. Nah biarkan, kalau memang kalian masih ada etikat baik, biarkan, respon dengan baik. Misalkan kalian sudah telat biasanya 3 minggu bahkan 1 bulan, itu biasanya dapat tawaran untuk hapus denda, disuruh bayar pokoknya saja. Makanya kalian sering merespon lah ya dengan baik agar ya dapat tawaran untuk bayar pokoknya saja. Seperti itu teman-teman. Biasanya disuruh bayar separuhnya, misalkan 1 juta disuruh bayar 500 dulu. Jadi untuk dendanya itu sudah dihapus 100%. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjam duit ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.